Tuhan, kami mohon biarlah pujian ini bukan sekedar hanya menjadi pujian, tetapi jauh di dalam lubuk hati kami ada satu kesungguhan, ada satu ketulusan bahwa kami ingin mengiring Tuhan seumur hidup kami. Sebentar kami akan belajar bagian firman Tuhan yang mungkin sering kami dengar. Tapi biarlah firman Tuhan ini sekali lagi boleh berbicara kepada kami, kepada hamba-Mu, kepada setiap kita yang di tempat ini sungguh-sungguh boleh kembali digerakkan oleh firman Tuhan ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ya Bapa dari awal sampai akhir. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh menjadi pendengar yang baik, menjadi penganalisa firman Tuhan yang dengan tulus mau belajar dan juga mau melakukan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Hari ini mari kita sama-sama belajar satu perikop terakhir dari Injil Markus. Markus 16. Ini adalah amanat agung Tuhan yang mungkin agak jarang kita baca, kita akan lebih banyak baca biasanya Matius 28. Ya, tapi kali ini kita akan coba membaca Markus pasal yang ke-16, kita akan hanya membaca ayat 14 sampai ayat yang ke-20, 14 sampai 20. Oke, sudah menemukan semua? Sudah menemukan, saya akan bacakan dalam TB2 ya. Markus 16 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan ayat yang ke-20, mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Ya, selamat pagi, saya ingin membawa satu kabar yang sebenarnya pasti kita semua sudah tahu. Bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya, ya kita bisa hidup nih, ada satu misi yang Tuhan berikan. Ya, jelas sekali. Dan itu Tuhan sampaikan pada waktu Tuhan sudah menyelesaikan penciptaan, ya. Ini misi, amanat gitu ya. Atau mandat. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan bumi, berkuasa atas ikan laut, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang melata di bumi. Ya, ini yang pertama kali amanat atau misi yang Tuhan berikan kepada manusia. Ini panjang ya kalau mau bahas ini ya. Ya, singkat. Ya, Tuhan tetap memberikan misinya bahkan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan di Babel. Ya, mereka dipesankan oleh Tuhan di dalam Yeremia, ya tetap dirikan rumah, berkebun, berkeluarga. Ya, jumlah tetap juga harus bertambah begitu ya. Ya, jadi terus harus mengusahakan tidak berkurang ya jumlahnya meskipun mereka berada di negara asing. Bahkan mereka diperintahkan, diamanatkan untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka pada waktu itu tinggal. Ini luar biasa Tuhan ya. Nah terus kalau kita maju di dalam perjanjian baru. Nah ini amanat agung, Great Commission.
yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ini catatan dari Markus. Pergilah seluruh dunia. Tadi kita sudah ini ya. Kita sudah baca, beritakan Injil kepada segala makhluk, gitu ya. Nah, saudara, ini adalah amanat, misi. Kalau tadi di awal saya katakan, untuk itulah kita hidup, begitu. Kalau menurut Alkitab, ya. Menurut Alkitab sangat jelas sekali saudara dan saya bisa hidup pada saat ini untuk melakukan amanat Tuhan. Kira-kira seperti itu singkatnya, ya. Ya, sebagai sesuatu yang menggerakkan kita, memberikan kita alasan kenapa saudara dan saya bisa hidup pada saat ini. Nah, saudara-saudara, sayangnya dosa manusia membuat saudara dan saya ya kadangkala tidak kompatibel gitu loh dengan misi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu masalahnya, ya. Jadi seringkali akhirnya terjadi distorsi yang harusnya kita tuh ingat terus misi ini ya. Ini berlaku sampai nanti Tuhan datang kembali begitu. Ini tugas saudara dan saya. Nah, dosa itu membuat kita kabur, saudara-saudara. Nah, sekarang ini banyak orang Kristen lebih digerakkan oleh misi-misi yang lain, saudara. Misi-misi dunia ya, kalau saya pakai istilah gampangnya begitu ya. Misalnya materialisme, saudara. Ya, sekarang ini lebih banyak orang hidup bukan digerakkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi oleh apa? Saya hidup untuk cari uang. Saya hidup itu demi uang. Nah, saudara, sekarang lagi hype ya. Istilah financial freedom atau independence, financial independence atau retire early. Ya, itu konsepnya saya tidak terlalu paham karena saya bukan orang ekonomi dan tidak punya latar belakang. Ya, dan saya paling kagak mau jadi bendahara. Bukannya kenapa? Karena memang paling gak bisa begitu ya kalau soal ekonomi ya. Saudara pasti nangkap kalau yang saya jelaskan ini ya. Jadi financial freedom ini adalah bahwa kita itu sejak muda, hayo kita nabung sebanyak-banyaknya, segunung-gunungnya, timbun hartamu ya. Mau di deposito kok di mana kayak pokoknya saham dan lain sebagainya, timbun yang aman, seaman-amannya. Ya, sampai usia berapa saudara kemudian saudara sudah bisa pensiun dini. Padahal kan pensiun usia rata-rata di sini 55 begitu ya, kalau hamba Tuhan tuh 60 ya, kadang dosen itu 65 tahun. Tetapi ya kita nggak perlu sampai usia gitu. Kalau kita bisa 40 tahun kita sudah punya tabungan sebesar yang kita harapkan, sudah tindak santai begitu ya. Tarik 4% setahun. Nah, ini istilahnya adalah 4% rules gitu. Pernah tahu nggak? Ya, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa lah gitu ya untuk pengetahuan. Jadi untuk memenuhi gaya hidup kita, ambil aja tarik setiap tahun 4% dari tabungan kita yang BMM gitu ya. Yang puluhan M mungkin ya. Kalau bisa ya lebih banyak dari itu. Nah, kemudian uangmu itu kalau kamu ambil hanya 4% ya, konsekuen ya, uangmu tidak akan habis sampai mati. Yaitu 4% rules begitu. Kenapa? Ya karena tiap tahun itu ada kenaikan 7% ya, 7% dari saham yang engkau ataupun tabungan yang engkau depositokan ataupun engkau simpan. Jadi intinya adalah uang itu tidak akan habis. Tetap bahkan mungkin kalau pintar-pintar ya bisa lebih dari itu begitu. Santai, enjoying life ya. Tapi untuk menuju ke sana gimana? Kejar uang mati-matian gitu ya. Ya sampai berdarah-darah begitu ya. Nah, saudara, ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia ya, sehingga akhirnya ya ada tuh meme-meme kayak begini nih, yang lucu-lucu gitu, kadang kau baca bikin ngakak gitu ya. Saudara sering lihat ya, ya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan ya, betul. Kalau sedikit, nih kalau banyak mah bisa lah gitu, happy kan ya. Macam-macam gitu, lucu-lucu ya. Tapi saudara, orang yang hidupnya di drift gitu ya, dengan materi, apakah ini sesuai dengan misi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita? Saudara, habis khotbah tadi KU2, ada seorang datang pada saya langsung berespon. Ibu, apa bisa kita ini hidup tanpa di drift oleh uang, oleh materi? Mungkinkah? Kalau saya tanya kepada saudara, saudara jawab apa? Saya bilangnya begini, saya pun masih bekerja
demi uang. Betul, saya punya kebutuhan kan, saya belum pensiun, saya masih punya anak-anak, ya, walaupun orang tua sudah nggak ada. Tetapi saya tidak menempatkan itu sebagai yang utama. Saya belajar, karena memang firman Tuhan tidak mengajarkan itu. Saya belajar untuk menaruh itu di bawah kuasa Tuhan, bukan sebaliknya. Oh itu kan memberhalakan uang dong, gitu ya. Mudah-mudahan dia ngerti begitu ya, mudah-mudahan karena waktunya mepet. Nah, saudara kemudian kita juga seringkali didorong begitu hidup kita dengan apa? Dengan kemarahan, kebencian. Saudara ada loh orang-orang seperti ini, ya saya temui. Ada kepahitan masa lalu di dalam hidupnya itu menjadi dalih untuk dia tidak mudah mengampuni. Untuk dia gampang sekali curiga dan membenarkan kecurigaan dia. Untuk kemudian dia membalas ketidakadilan hidup, ya. Dan bukan hanya kepada orang yang menyakitinya tetapi juga kepada banyak orang lain. Dia bisa lakukan itu saudara. Karena ada kemarahan, kebencian itu yang mendorong dia untuk hidup. Nah orang yang seperti ini akhirnya menjadi hidupnya itu sangat kasihan sekali. Kasihan sekali orang-orang seperti ini. Dan saya juga menemukan gitu. Ada orang-orang yang seperti ini. Dia sulit mengasihi. Dia insecure dengan dirinya. Dia self pity-nya luar biasa. Dia sulit menerima begitu ya. Firman Tuhan bahwa Tuhan itu sayang, Tuhan mengasihi dia. Itu kayaknya kayak masuk kuping kiri keluar kuping kanan begitu. Rasanya gak bisa dicerna, gak bisa diimani. Nah ini bisa membuat akhirnya kesehatan mentalnya juga cukup bermasalah begitu. Nah saudara kemudian ada orang juga didorong oleh perasaan bersalah ya di dalam hidup dia. Jadi selalu didorong oleh tanpa sadar membiarkan dirinya kemudian dimanipulasi oleh rasa bersalah. Ya, nah saudara boro-boro nih kalau orang seperti ini ya mengamini kok Tuhan tuh mengampuni dia begitu ya. Boro-boro kemudian dia bisa mengampuni orang lain begitu ya. Karena dirinya saja tidak mampu dia ampuni gitu. Dia sendiri tidak bisa mengampuni diri dia sendiri. Karena rasa bersalah dia. Ya, rasa bersalah. Ada seorang ibu ditinggal suami. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Ya, pada waktu saya datang dia cuma bilang saya sangat menyesal. Menangis sejadi-jadinya. Saya menyesal. Saya cuma menangkap, aduh ini ada sesuatu nih. Yang dia belum bereskan. Mungkin ada sesuatu yang berat bergumul dengan suaminya begitu ya. Itu tebakan saya tapi saya hanya mendoakan gitu. Saya menyesal. Dan saya masih melihat dia hidup di dalam perasaan bersalah itu. Dan itu menghantui hidup dia. Nah saudara, nah yang terakhir ini banyak ya. Banyak. Mungkin juga orang gak tahu begitu tujuan hidupnya apa. Apa yang menggerakkan hidup dia tuh dia gak tahu begitu. Ya, anak-anak muda saya berharap tidak seperti itu ya. Kalau ditanya tujuan hidupmu apa? Mau kuliah di mana? Mau lulus nanti mau jadi apa? Mau tujuan hidupmu mau apa? Gak tahu. Gak tahu. Paling cuma gitu. Gak tahu. Gak tahu ya. Saya pernah sharing, ini sering saya sharingkan gitu ya. Ada seorang ibu cerita kepada saya. Anaknya lulus S1, ada ijazah. Ijazahnya dikasih ke ibunya. Terus dia bilang, saya sudah selesai. Terus ibunya bilang, ya sekarang kerja dong. Terus dia marah karena dia merasa hidup saya ini buat apa? Hidup saya ini untuk cari uang, kejar uang. That's all, itu aja begitu. Nah saudara ini yang terjadi ya. Nah makanya kita sebagai orang-orang Kristen ini harus waspada ya. Tidak tahu, nah ini bukan cuma ini karena ada orang tua juga ya. Ini bukan cuma melanda anak-anak muda. Tapi orang-orang yang sudah dewasa yang tua. Yang sudah pensiun misalnya begitu. Anak-anak semua sudah pergi sarang di rumah sudah kosong. Kemudian ditanya, apa tujuan hidupmu sekarang? Ah tahu bu, ya tunggu Tuhan panggil lah begitu. Ya, tunggu mati saudara. Ya, serasanya sudah tidak ada gairah hidup begitu ya. Terus yang ngalami post syndrome. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi begitu ya. Lalu saya bilang loh kan Bapak masih energik begitu. Bapak bisa tetap melakukan apa yang Bapak sukai. Bapak bisa mengusahakan sesuatu yang baru, bekerja sesuatu yang baru, entrepreneur. Kemudian Bapak tetap bisa menjadi berkat di gereja. Bapak tetap masih bisa melayani selama kaki ini masih bisa jalan. Selama kita masih bisa bernapas begitu. Kita masih terus bisa berkarya bagi Kristus, berkarya bagi orang lain. Perhatikan keluarga kita, ya support keluarga kita, support gereja ini. Banyak yang bisa kita lakukan. Masa cuma sudah
diamlah begitu ya. Tunggu nanti Tuhan panggil saja sudah begitu. Jadi rasanya nggak ada sesuatu tujuan hidup di dalam kehidupan kita. Nah saudara kalau bicara soal ini panjang banget begitu ya. Nah jadi kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana sekarang orang Kristen menghadapi itu semua? Ya, seringkali mungkin di dalam satu momen di dalam kehidupan kita, saya nggak tahu gitu ya. Saudara mungkin pernah mengalami masa-masa seperti itu. Bingung mau apa? Ya, udah lulus SMA mau kemana? Ya, kalau udah salah pilih jurusan yang disalahin mamanya, papahnya, ya salah-salahin. Padahal dia yang milih, karena dia rasa bersalah dia begitu ya. Pengen cari kambing hitam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saudara kita kadang ada momen-momen seperti itu dan saya pun sekarang sedang mencoba terus mendoakan anak-anak kami begitu. Karena kami merasa mereka tetap harus punya tujuan hidup dan mereka harus tahu tujuan mereka dengan jelas. Untuk apa mereka hidup? Ya, untuk apa mereka harus sekolah tinggi-tinggi? Untuk apa mereka kemudian harus bekerja? Untuk apa? Untuk apa? Untuk kemudian mengenal Tuhan. Nah ini kita harus cari tahu ya. Walaupun ini memang tentu khotbah yang bisa panjang. Tetapi saya ingin mendasarkan pertanyaan ini kepada teks yang tadi kita baca. Ya. Apa dan kemudian bagaimana amanat agung ini boleh menjadi penggerak bagi kita untuk kita menemukan tujuan kehidupan kita. Ya. Nah saudara yang pertama, ingat ya karena kita bicara tentang amanat agung nih ya. Injil itu adalah kabar baik dan saya akan selalu sering mengabarkan, menceritakan, mengkhotbahkan hal ini selama ada kesempatan ya. Karena saya merasa beberapa waktu terakhir saya kembali ditampar Tuhan, diingatkan Tuhan begitu ya. Dulu saudara-saudara saya sangat senang menginjili. Saya sangat semangat menginjili. Semakin tua kok semakin males begitu ya. Semakin rasanya mulut ini berat sekali untuk cerita tentang Injil. Ya, saudara tahunya saya khotbah aja begitu ya. Tapi kalau di lapangan itu kadang-kadang aduh mau ngomong tentang Tuhan Yesus itu enggak kayak dulu gitu. Dengan mudahnya saya bisa menceritakan tentang Injil. Nah saudara Injil itu kabar baik. Injil itu adalah kabar baik tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya kalau kita lihat dari Markus ya. Markus sangat clear sekali menjelaskan. Kabar baik itu apa? Injil itu apa? Injil itu adalah Yesus. Kabar baiknya itu tentang Yesus yang adalah anak Allah. Yang dia berotoritas ya. Dan kemudian satu kesatuan dengan Bapa. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, dia satu dengan Bapa. Dan Yesus itu kemudian mati menebus dosa manusia. Bukan hanya mati, dia bangkit. Ya, dan tebusannya yang sempurna itu diterima oleh Bapa. Itu sangat clear, sangat jelas sekali. Ya, beberapa minggu terakhir kita sudah dengar khotbah yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas apa itu Injil. Nah, saudara-saudara, Injil itu ingat ya, bukan wejangan-wejangan baik. Ya, orang tua itu biasanya kasih wejangan hamba Tuhan. Kamu hidupnya harus begini, begini, begini ya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan saya selalu menjaga, saya tidak sedang memberi wejangan kepada saudara. Tapi saya sedang menceritakan Injil. Saya sedang memberikan Injil, bukan wejangan. Bukan sesuatu yang bersifat moralitas. Ya, saya berusaha untuk hindari itu. Ya, karena memang itu bukan Injil, gitu ya. Saya menceritakan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, dan kami semua berusaha melakukan itu ya, hamba-hamba Tuhan. Injil itu bukan wejangan baik, saudara. Ya, nasihat baik, kalau kamu ikut Tuhan nanti kamu ada jalan begitu ya, hidupmu akan baik-baik saja, wejangan-wejangan yang baik, kamu harus begini, saudara itu bukan Injil. Perhatikan baik-baik. Ya, Injil itu juga bukan kesaksian baik saudara. Ya, kita memang dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bersaksi di dalam kehidupan kita, betul. Ya, kita jangan jadi orang yang kemudian jadi batu sandungan, bukan? Ya, kita harus berusaha untuk menjadi kesaksian yang hidup, nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi sekali lagi saudara ingat itu bukan Injil. Ya, saudara bukan Injil begitu. Injil itu siapa? Tuhan Yesus. Saudara ingat terus, Tuhan Yesus karyanya apa yang dia sudah lakukan itu Injil. Dan itu yang harus terus dikumandangkan oleh mulutmu, bukan oleh perbuatan. Dalam pengertian, saya bukan bermaksud kemudian kita tidak lakukan perbuatan baik, tidak. Tapi kita berbuat baik tanpa memberitakan Injil, nanti jangan-jangan ketika orang itu diinjili sama orang lain, orang itu protes lu sama kita. Kamu kok gak ngomong be aku kalau Tuhan Yesus itu baik, misalnya begitu ya. Kamu kok tidak cerita tentang Injil? Cuma
Jadi teman baik aja tapi sesuatu yang baik itu kan kabar baik. Kamu gak ceritakan kepada aku. Kan bisa aja begitu. Ya, ceritakan dengan sengaja saudara ya, dengan intensi ya, dengan mulut kita secara verbal ya. Saudara dengan terus menerus ya, tentu dengan hikmat ya, tentu dengan hikmat ya. Kita kan juga belajar penginjilan dan sebagainya. Tetapi itu harus keluar dari mulutku jelas, clear. Beritakan Injil bahwa Yesus itu Tuhan ya. Ya, itu kabar baik, kabar baik. Mengapa harus disimpan saudara? Ini amanat agung Tuhan jelas. Beritakan kepada semua makhluk, nggak kira-kira gitu ya. Kepada semua kita harus memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah semangat itu saudara yang harus kita perhatikan ya. Nah kemudian yang kedua, di sini bahwa respon manusia terhadap Injil tersebut menjadi keputusan penting yang sangat berdampak pada kekekalan. Jelas sekali di dalam ayat 16 ya. Di dalam kita menyatakan Injil, jangan lupa kita memberitahu mereka juga tentang respon mereka setelah mereka mendengar Injil. Kalau sudah dengar Injil, saudara responnya apa begitu ya. Harus ada dipikirkan keputusan yang kita ambil. Ada keputusan yang harus kita ambil. Ya, kalau di dalam ayat ini dikatakan barang siapa percaya, beri dirimu dibaptis. Yang kau akan memperoleh keselamatan, itu jelas sekali ada konsekuensinya. Kalau kamu menolak Injil, maka engkau akan dihukum untuk selama-lamanya. Gitu ya. Kau akan mengalami penghakiman yang kekal, hukuman yang kekal. Ya. Tapi kalau engkau menerima Injil, ya sekali lagi ini bukan wejangan baik kan. Ya. Saya tidak lagi bicara moralitas, ini firman Tuhan. Kalau kamu dengar Injil dan percaya, beri dirimu dibaptis. Itu firman Tuhan. Saudara, memang ada orang dalam kondisi-kondisi tertentu dia tidak bisa dibaptis. Ya karena mungkin memang sudah sakit keras, dia sudah tidak sadar. Bagaimana nanti mau ditanya, kamu percaya Tuhan Yesus, begitu kan? Ya. Walaupun keselamatan tidak berdasarkan ucapan kita begitu ya. Itu kan anugerah kalau kita melihatnya seperti itu. Dan mungkin ada kondisi orang-orang tertentu yang dia tidak bisa dibaptis karena kalau dia dibaptis dia dapat ancaman dan lain sebagainya. Ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau saudara-saudara tidak ada alasan apapun ya. Pada waktu kita mengenal Tuhan, percaya kepada Kristus, beri dirimu dibaptis. Dan kerinduan kita untuk kemudian menerima baptisan itu adalah satu bukti pengakuan iman. Saudara akan dibaptis ya, kalau di gereja ini diselam, dipercik ya, dalam kondisi tertentu dipercik. Engkau akan ditanya apakah engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Pesannya bukan begini, nanti kamu hidup harus baik-baik, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Tidak, kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya, hidup berdasarkan firman Tuhan. Ya, dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Alkitab katakan begitu, gitu ya. Jadi lakukan misi Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan dan harus kita serahkan diri kita, percaya dan kita serahkan diri kita untuk dibaptis, saudara. Ya, walaupun jelas baptis tidak menyelamatkan. Ya, Alkitab tidak mengatakan kalau kamu dibaptis kamu pasti selamat, gitu ya. Kalau kamu dibaptis, ya pasti segala masalahmu beres. Kalau kamu dibaptis, kemudian setan-setan yang ada di dalam dirimu semua keluar. Bukan, saudara. Yang membuat engkau diselamatkan adalah apa? Engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu engkau percaya kepada Tuhan, Roh Tuhan itu menguasai hidupmu. Ya, menguasai itu, transformasi terjadi. Itu yang disebut dengan kelahiran baru. Beri dirimu dibaptis setelah itu. Ya. Nah, saudara-saudara, percaya akan Injil, lalu serahkan diri untuk dibaptis. Ini masalah yang sangat urgent, penting sekali dicatat di dalam Injil ini ya. Hidup kekal atau kematian kekal. Saudara berbicara tentang kekekalan. Sesuatu yang menentukan apakah engkau akan menerima hidup kekal atau tidak. Apakah saya mau tanya, apakah ada yang lebih penting dari itu? Apakah ada yang lebih penting dari itu? Itu tujuan saya jadi hamba Tuhan, saudara. Pada waktu saya mengenal Tuhan. Dan saya menerima panggilan itu. Karena saya tahu ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, tidak semua orang memang ya dipanggil untuk full time. Tapi saudara juga harus punya misi itu. Untuk memberitakan Injil. Karena ini sesuatu yang bernilai kekal. Nah kalau saudara punya paradigma seperti itu, saudara bisa mengerti bukan? Kenapa materi jangan kita taruh di atas. Ya. Kenapa segala pernak-pernik yang lain yang membuat motivasi kita, penggerak kita untuk hidup itu jangan ditaruh di atas. Tapi firman Tuhan, Injil, misi agung Tuhan ini yang harus kita taruh di atas.
Ya, karena kita tahu ini sesuatu yang penting. Sesuatu yang bernilai urgent. Nah saudara, ini berdampak sekali saudara di dalam kehidupan pemuritan keluarga. Kalau saudara tahu sesuatu yang bersifat bernilai kekal ini, ya, kenapa kemudian saudara tidak lakukan begitu loh? Nggak lakukan, kenapa gitu? Orang tua sekarang cenderung gimana saudara ya? Ngajarin anaknya kerja, bisnis, diajarin serius kalau diajarin bisnis. Tapi kenapa sesuatu yang bernilai kekal engkau abaikan? Gitu. Ini ada orang tua ya. Nah saudara sebagai anak muda mungkin sekarang saudara sudah paham. Ya, jadikan Tuhan sebagai Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Biar Injil itu yang sungguh-sungguh menggerakkan kita. Ya. Nah saudara sekarang ini berbicara tentang pemuritan keluarga. Ini kelompatan lagi ya. Ini yang ketiga ya, kita coba bahas. Kuasa Injil mampu menggerakkan kita menjadi murid Kristus yang radikal. Ya, radikal di sini dalam pengertian positif ya, bukan radikal yang yang melakukan anarkis dan lain sebagainya. Radikal itu adalah wah sungguh-sungguh ya bertekad ya. Mau jadi anak Tuhan, murid Tuhan, bukan sekedar pengikut ya yang cuma ngikut-ngikutan begitu ya. Tapi sungguh-sungguh mau menjadi murid Tuhan. Nah saudara, tantangan yang dihadapi oleh keluarga pada saat ini sangat kompleks sekali. Tantangan kekristenan, keluarga-keluarga Kristen, saudara dan saya. Ya, kita ini sedang menghadapi sesuatu yang sangat luar biasa berat begitu ya. Gereja pun, kami hamba-hamba Tuhan pun juga kewalahan menghadapi serangan perubahan dunia yang begitu cepat sekali fenomena yang ada. Ya, family dysfunction ya, disfungsi keluarga yang terjadi yang semakin marak di tengah gereja, saudara. Ya, terjadi perselingkuhan, keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, anaknya yang membenci orang tua, saudara, ini sudah menjadi bagian juga akhirnya dari gereja. Ya, kemudian orang tua yang tidak berkomitmen melakukan pemuritan keluarga dan menghasilkan anak-anak yang kemudian membenci kekristenan, tidak mengenal kekristenan, apatis dengan kekristenan. Karena apa saudara? Karena di dalam keluarganya tuh nggak ada istilahnya tuh the beauty of family, Christian family itu nggak ada. Bagaimana kemudian anak-anak bisa melihat dan merasakan indahnya tuh di dalam keluarga Kristen tuh nggak ada. Tidak ada pengampunan, tidak ada kasih, tidak ada pengertian, tidak ada penerimaan, ya, tidak ada belajar Alkitab bersama-sama, beribadah bersama-sama, tidak dibiasakan. Orang tua yang nggak mau tahu, yang penting lu pintar cari duit, gitu ya. Yang penting lu pintar cari cuan, itu yang penting, ya. Nah ini konsep ini harus dibalik, saudara. Ya, teknologi sosial media itu sudah saya khotbahkan berkali-kali, ya, sekularisme. Perubahan budaya terus menerus nih, posmo sekarang sudah maju lagi ke depan ya. Kemudian lagi dengan child free ini belum pernah dibahas atau bagaimana saya lupa ya di gereja ini. Ini alkitabiah atau enggak? Ya, ada alkitabiah apa enggak begitu? Apakah memang boleh kita menahan untuk tidak punya anak ya, walaupun punya anak kayak kelinci juga jangan ya, pusing juga ya, duitnya ya berat begitu ya orang tua ya. Tapi kan kita juga harus bertanggung jawab untuk prokreasi, itu kan amanat agung Tuhan. Ya, sudah jelas begitu. Ini alkitabiah atau tidak? Saudara, ini sudah terjadi di gereja gitu. Ya, masalah-masalah yang banyak banget begitu saudara. Jadi ini menjadi tantangan kita ya. Nah, saudara, generasi muda ini sangat early, sangat dini. Jadi dengan kata lain ya, yang punya orang tua di sini, anak, cucu, ponaan ya, kita ponaan itu yang kecil-kecil gitu. Mereka tuh akhirnya sudah terbiasa dengar ya istilah-istilah LGBT begitu ya. Apalagi kan kalau sudah tidak ada sensor dan lain sebagainya dengan media sosial begitu. Kemudian mereka sudah biasa dengar perang. Saudara bayangkan anak-anak sekarang itu sudah tahu ada perang di Amerika, di Ukraina dan lain sebagainya begitu ya. Iran dibom gitu ya, kan mereka juga bisa lihat di HP dan lain sebagainya, di media sosial, di YouTube ya, di berita. Saudara,
Mereka tuh dari dini tuh udah lama-lama udah biasa dengan hal yang mengerikan seperti itu. Belum radikalisme dan ini umum terjadi di Indonesia. Mereka sudah dengar orang ribut dengan isu SARA dan lain sebagainya ya. Dengan ada segala macam begitu. Dan terlalu cepat, terlalu dini. Nah sudah di Korea ini sedang viral dan rupanya ini salah satu survival game yang hit dan cukup viewernya sangat luar biasa begitu ya. Saya sebenarnya ragu-ragu mau tampilin, takut malah saudara jadi kepingin nonton terus-terusan begitu. Saya coba menghindari karena memang gak ada waktu nonton begitu ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan saya harus tahu begitu. Ini fenomena yang mengerikan banget saudara. Ya, namanya adalah Battles of Fates ya. Ini survival game saudara, ada 49 dukun di Korea lagi lomba. Ini kayak kurang ide atau gimana begitu ya. Sampai dukun di lomba begitu. Di lomba siapa yang paling hebat? Ya, siapa yang paling hebat? Kemudian dia yang menang. Sepertinya ini masih berlangsung begitu dan ini sangat luar biasa ya. Nah, kenapa saya mention ini saudara-saudara ya? Karena apa? Karena sangat mengerikan sekali gitu ya. Ternyata sebagian besar, 80% mungkin, itu adalah anak-anak muda. Dukun-dukun muda, dukun-dukun remaja. Bayangkan saudara. Ya. Nah kalau saudara mungkin ketawa lucu, aduh di Indonesia ini juga ini ngeri sekali. Coba nonton di bioskop, lihat tuh filmnya film apa aja. Dari Suster Ngesot, apalagi tuh, Pocong, Susana, itu film-film kayak begitu saudara, itu yang dimakan oleh orang-orang anak-anak muda kita, ada seneng gitu. Ya, ada film Aku Harus Mati, ya untung langsung disensor. Kenapa dari awal gak disensor? Ya, saudara ini fenomena dan ditelan aja gitu sama anak-anak muda. Jadi saudara ini bagi saya lucu begitu ya. Jadi sesuatu yang bersifat high science gitu, high teknologi yang akademis banget begitu ya. Tapi kemudian ini juga klinik-klinik juga ditelan begitu ya. Ini berat banget nih lama-lama gereja ini menghadapi fenomena seperti ini. Dan saudara jangan pikir di gereja itu gak ada loh ya orang-orang yang percaya kayak begini gitu ya. Sampai ada orang juga yang percaya misalnya ya, Bu ada keluarga saya yang bisa melihat begitu ya, orang pintar bisa tahu nih, orang bisa ngomong-ngomong sama yang orang mati. Dalam hati saya cilaka ini jemaat saya begitu. Ya percaya kayak gitu-gitu. Jadi ini tantangan gereja gak mudah loh saudara-saudara ya. Kalau gak sadar ya pusing saya udah berbusa ngomong gitu ya. Jadi gereja ini harus benar-benar peka dan perhatikan. Jadi saudara saya ingin menyimpulkan bahwa keluarga-keluarga kita ini harus sungguh-sungguh memperhatikan ya. Kamu yang muda jangan hanya mungkin bisa menghakimi orang tua ya. Tapi nanti kalian juga harus belajar untuk menciptakan keluarga-keluarga yang sangat-sangat rindu untuk memuridkan keluargamu. Kelak begitu ya. Bagi pasangan-pasangan muda lakukan ini sejak dini dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, ciptakan the beauty of Christian family di dalam kehidupan keluargamu, ya. Nah, keluarga-keluarga yang dengan setia melakukan pemuritan, ya, mengajarkan anak-anak akan Injil, amanat Injil sejak dini, ini akan berbuah bagi gereja. Ya, gereja terdiri dari keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan sebaliknya, gereja pun juga tentu harus mengusahakan, bukan, untuk membuat jemaatnya juga rindu untuk melakukan pemuritan ya, untuk mau dimuridkan begitu. Dan kemudian ini juga akan menghasilkan saudara keluarga-keluarga yang semakin bertumbuh. Jadi ini sinergi saudara ya, simbiosis mutualisme yang tidak bisa dipisahkan. Kita saling melengkapi, saling kita bertumbuh bersama-sama saudara-saudara. Ini yang perlu diperhatikan. Dan keberhasilan pemuritan di dalam gereja saudara itu bukan hanya sekedar dari apa yang kita galakan. Betul saudara-saudara, gereja harus mengusahakan, tapi kalau keluarga-keluarganya tidak mau membantu begitu ya. Saudara tidak aplikasikan di tengah keluarga ya, gak bisa saudara-saudara, gak bisa. Ada gereja-gereja saudara yang saya pernah khotbah, itu gak ada anak mudanya, bisa dihitung sama jari saudara-saudara. Itu tua semua. Sekarang kalau ditanya, iya anak-anak mudanya soalnya sudah pindah keluar kota dan sebagainya. Mungkin itu jawaban yang benar. Tapi saudara
ada satu fenomena yang harus disadari bahwa memang gereja itu mungkin dia gagal melakukan pemuritan. Begitu. Ya kemana anak-anak mudanya? Kemana pasangan-pasangan mudanya? Kenapa mereka tidak giat di dalam ladang Tuhan, di dalam gereja Tuhan untuk memaksimalkan gerakan pemuritan yang ada? Ya saudara, ini kadang kalau dipikirkan ini serius loh saudara ya. Jadi tantangan kita ini gak mudah saudara, sangat tidak mudah. Sebagai penutup saya ingin memberikan 2 kesaksian. Kesaksian yang sangat menggugah saya, sangat-sangat menggugah saya. Ya. Nah saudara, yang pertama adalah kesaksian dari seorang yang bernama William Whiting Borden. Saudara, dia adalah seorang pemuda pewaris kerajaan pertambangan perak di Colorado. Sangat kaya. Dia anak muda saudara ya, walaupun ini gambarnya memang kayak orang tua ya karena memang foto zaman dulu ya. Saudara, sejak usia 7 tahun dari biografi yang saya baca cukup banyak ya, dia sudah terima Tuhan, kenal Tuhan karena apa? Pemuritan yang dilakukan oleh mamanya. Ya, dia menjadi orang Kristen, dia hidup di tengah keluarga Kristen ya, dan kemudian pada usia 16 tahun ketika dia lulus dari SMA begitu kira-kira begitu ya. Dia kan mau kuliah, sebelum kuliah namanya juga anak orang kaya dikasih kesempatan, kamu mau kemana saja boleh dikasih semua ya. Kamu mau traveling kemana saja silakan. Lalu William Borden dia memilih apa? Dia memilih untuk pergi traveling ke Afrika dan ke Asia. Ke tempat di mana yang mungkin dia belum pernah pergi begitu ya. Nah saudara, singkat cerita akhirnya dia pergi dikasih uang begitu sama orang tuanya traveling ke Afrika, gak main-main ya zaman itu ya, luar biasa juga ya. Itu kan lama begitu ya dengan transportasi zaman itu saya bayangkan, tapi dia mau pergi ya. Saudara, dengan tujuan dia ingin tahu dan di sanalah ternyata ya titik balik di mana dia kemudian memutuskan untuk mau menjadi seorang missionary. Kenapa saudara? Karena ketika dia pergi ke Afrika, dia melihat perbudakan, kemiskinan, penderitaan manusia, ketidakadilan begitu ya. Dan kemudian pada waktu dia pergi ke Asia, dia menyaksikan hal yang sama. Dan yang paling menggugah dia adalah apa? Tidak ada Injil. Tidak ada Injil saudara. Ya, Injil itu masih sangat terbatas. Dan masih perlu Injil orang-orang yang mau dipanggil untuk menjadi orang-orang pekabar Injil di sana, menjadi missionary di sana. Nah saudara, singkat cerita setelah dia selesai trip Afrika dan Asia, kemudian sebagai kewajiban anak dia harus berkuliah di sebuah university yang sangat terkenal, di Yale University. Nah saudara, semangat itu ya, semangat menginjilnya itu masih terus berkobar. Bahkan di tahun pertama saudara, dia kuliah di situ, dia membuat, ya sini pakai istilah saya, dia seperti kayak study club begitu ya. Bible study club untuk para mahasiswa Yale University. Dan kemudian dia berhasil mengumpulkan sedikit demi sedikit mahasiswa ya dari 100 jadi 150. Bahkan ada catatan mengatakan sampai di tahun terakhir dia sudah menggerakkan 1.400 mahasiswa anak-anak muda untuk melayani Tuhan saudara. Untuk semakin bertumbuh mengenal firman Tuhan. Dan kemudian tekadnya jelas setiap jiwa itu harus dijangkau. Dan saudara, William Borden kemudian juga membuat satu pelayanan misi di New Haven namanya ya. Dia melayani orang-orang miskin, dia mengabarkan Injil, dia konsentrasi kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak terlayani. Dan Borden dengan uang dia begitu ya, yang tidak terbatas itu mendukung misi itu. Di waktu luangnya ya sambil dia kuliah, sambil dia melayani, ya dia melayani dan mendirikan dengan sangat luar biasa Yale Hope Mission di tahun 1907. Saudara, usaha dia kuliah di Yale University akhirnya jelas sekali dia memutuskan untuk menjadi seorang missionary dan kuliah di Princeton Theological Seminary. Nah, saudara, di tahun pertama dia kuliah di sana, dia mendengar ceramah dari seorang misiologi, profesor misiologi lah begitu ya, hamba Tuhan yang memang setia di dalam pelayanan misi bernama Samuel Schwimmer. Dan
Di situ dia diberikan satu wawasan yang luar biasa dan Roh Kudus menggerakkan dia luar biasa untuk memikirkan ada 15 juta orang China ya saya takut salah nih ya, di Uighur, Xinjiang, di Chungguo ya di China ya. Dan mereka itu 15 juta orang yang tahun itu ya. Mereka sama sekali belum mendengar Injil. Belum ada satu misioneri pun yang masuk ke sana. Dan saudara kemudian Borden ini dia memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan ke sana. Dan saudara sebelum ke sana tentu dia harus mempersiapkan diri ya. Dia kuliah baik-baik, selesai dan akhirnya dia harus belajar bahasa. Ya, seorang missionary harus belajar bahasa Arab. Dia pergi ke Kairo, saudara, di Mesir, pelatihan bahasa di sana. Namun sayang sekali, saudara, baru dia 3 bulan belajar di sana. Dia kemudian terserang penyakit yang disebut penyakit meningitis. Dan waktu dia hidup hanya bertahan 19 hari. Kemudian dia meninggal. Saudara mikir, wah begitu ya, kenapa begitu ya. Nah, saudara yang menarik dan yang luar biasa kemudian adalah kesaksian-kesaksian hidup dari orang-orang yang tersentuh oleh William Borden, pemuda ini saudara. Ya, ada seorang rekan mahasiswa yang dia berkata, dia tulis begitu ya, dicatat begitu. Kalau nanti kitab surga itu dibukakan, maka engkau dan saya akan tahu apa yang telah Bill Borden, ya disebut Bill Borden, apa yang telah Bill Borden lakukan dengan membuka Yale Hope Mission. Saudara kemudian dia mengatakan, saya melihat dengan mata saya sendiri, dia duduk jongkok dan memeluk seorang tunawisma, seorang yang miskin, seorang yang penuh dengan sakit penyakit, dia peluk dan dia doakan. Dan dia katakan saya percaya ada ratusan orang lain yang dia perlakukan sama seperti orang itu. Nah saudara setelah mendengar kematiannya, buletin dari Princeton Theological Seminary, ya ada buletin, ada headline besar yang menuliskan kalimat yang sangat menggetarkan sekali saudara. Ya kalimat itu adalah, no young man of his age has ever given more to the service of God and humanity. Maksudnya adalah sudah tidak ada pemuda pada waktu itu seusia dia, tidak ada yang bahkan telah melayani Tuhan dan telah berguna luar biasa terhadap kemanusiaan, tidak ada. Harus saudara, ini satu kalimat yang sangat powerful. Dan di makam dari William Borden, saudara, ini di Mesir ya, di Mesir. Jadi karena situasi pada waktu itu, zaman itu ya tidak memungkinkan. Jadi dia dikubur di sana, saudara. Di bawah dari nisannya itu ada satu tulisan-tulisan, saudara. Tulisan yang awal itu adalah berbunyi begini. Apart from Christ, there is no explanation for such a life. Tanpa Kristus, saudara. Kecuali karena Kristus. Tidak ada penjelasan lain untuk hidup yang seperti ini. Saudara tangkap ya. Saudara ini luar biasa. Luar biasa image orang, penghargaan orang terhadap dia. Dan kemudian setelah sekian lama ada tambahan lagi, diukir lagi di tulisan dia, moto daripada si William Borden. Ya, moto pelayanan dia itu luar biasa saudara. No reserves, no retreats, no regrets. Artinya apa? Tidak ada plan B, tidak ada kata mundur, dan tidak ada penyesalan. Karena memang dia sudah tahu dengan jelas panggilan hidup dia untuk melayani Tuhan, melaksanakan amanat agung Tuhan. Dan saudara tahu kemudian ada catatan juga, dia memiliki warisan yang begitu melimpah. Dan sebelum dia mati dia sempat menuliskan, kalau dikurskan sekarang saudara itu jumlahnya 22 juta US dollar lebih saudara. Dan kemudian saudara itu dia persembahkan semua buat pelayanan dan terutama untuk Moody Institute pada waktu itu ya. Kalau Bapak Ibu tahu Moody, pelayanan Moody gitu ya, untuk terjemahan Alkitab dan lain sebagainya. Dia serahkan itu semua untuk pelayanan, termasuk di Kairo. Dia berikan semua itu untuk pelayanan. Ya.
Nah saudara, pertanyaan saya, mungkinkah kita bertemu lagi dengan orang yang luar biasa, yang sudah digerakkan oleh Injil dengan luar biasa? Saudara, saya cuma berpikir ini kalau ada anak muda yang sudah digerakkan oleh Tuhan, sudah tahu tujuan hidupnya, kita bisa lihat apa yang dia bisa kerjakan. Luar biasa saudara. Ya. Dan kemudian saudara, mungkin saudara pikir ini ibu mah jadul ini lama banget, nggak ada ilustrasi yang baru begitu ya. Saya kasih ilustrasi yang baru ya. Ilustrasi yang saya perkenalkan satu orang lagi. Ini adalah John Allen Chow. Saudara sudah pernah dengar kisahnya? Bisa lambaikan tangan? Tidak ada yang tahu ya. Saudara, John Allen Chow, usia pada waktu dia mati 26 tahun. Saudara, siapa yang 26 tahun di sini? Saudara, ia dibesarkan di sebuah keluarga Kristen. Dia dimuridkan di tengah keluarganya. Makanya perhatikan ya, tujuan saya adalah mengencourage saudara untuk lakukan pemuritan. Pemuritan di tengah keluarga terutama. Ya. Keluarganya itu anggota dari gereja Pentakosta Assembly of God. Ya. Dia bersekolah juga di sekolah-sekolah Kristen di Vancouver. Nah, saudara, ketika para Gen Z pada zaman ini dan mungkin pada zaman itu juga begitu ya, saya nggak tahu apakah sudah ada orang mati-matian itu ya, anak-anak muda begitu. Nah, sekarang Gen Alpha mati-matian untuk apa? Beli tiket hunting, tiket BTS begitu ya. Mati-matian jadi army, waduh berani, wah luar biasa. Sampai nggak karu-karuan itu begitu ya. Saya juga army saudara. Ya, tapi penggemar biasa saja begitu ya. Ya senang aja lihat anak muda berprestasi. Ya, ketika anak-anak muda yang lain semua sibuk dengan hal seperti itu, saudara, ini John Allen Chow ini luar biasa. Ya, dia pergi saudara, dia memutuskan untuk menjadi seorang missionary. Dia terima panggilan Tuhan. Dia adalah seorang pecinta alam, sejak muda dia sudah terbiasa dengan alam. Ya, jadi dia sudah menghabiskan masa mudanya di alam belantara ya, alam yang ganas begitu ya. Dan kemudian dia terima panggilan Tuhan setelah dia keluar dari sebuah sekolah di Amerika, sekolah Kristen ya, di Universitas Oral Roberts di Tulsa, Oklahoma begitu. Nah, kemudian saudara, dia masuk ke sekolah, masuk ke sebuah yayasan misi dan mempersiapkan diri, dan dia memilih dengan sadar saudara. Dia memilih dengan sadar untuk masuk ke sebuah suku yang bernama suku Sentinel. Ini jelasinnya bingung ya, ini perbatasan Myanmar dengan India. Ya, tapi itu di India, wilayah India. Pulau ini terpencil dan peradabannya selama berabad-abad itu tidak ada orang yang bisa masuk karena mereka menjaga. Tapi udah hampir punah gitu orang itu ya. Karena tidak tersentuh dengan orang luar. Dan yang terutama adalah yang menggerakkan si John Allen Chow ini untuk masuk ke sana karena di sana belum ada orang yang mengabarkan Injil. Dan dia sangat tergerak saudara untuk bisa masuk ke sana. Ya. Dan ketika pertama kali dia berhasil saudara untuk bisa saya berangkat begitu ya, dia persiapkan segala sesuatunya, dia mulai naik perahu nelayan yang dia sewa begitu ya, padahal sudah diwanti-wanti, udah jangan bahaya ini membahayakan hidupmu, tapi dia cuma punya satu tekad, kalau tidak ada satu orang pun yang memberitakan Injil di sana, siapa yang memberitakan? Harus ada yang memberitakan ya. Anak 26 tahun saudara. Ya, kemudian akhirnya dia berkata, Tuhan saya akan ke sana ya. Dia bawa Alkitab, dia bungkus di dalam plastik supaya tidak basah. Dan dia berkata, Tuhan lindungi saya, samarkan saya terhadap penjaga pantai Angkatan Laut India. Nah, kapal-kapal aparat India sering mengawasi perairan di sekitar pulau itu karena memang memastikan orang luar itu tidak sembarangan. Karena suku ini juga ganas dan memang suku ini juga dilindungi begitu. Nah, ketika pertama kali berhasil mendekati ya tiba-tiba dia dipanah, kemudian dia balik tarik ulur mundur begitu ya, dan itu terus menerus dia berusaha untuk terus bisa masuk
Ya, dia sempat menulis di IG-nya, dia menulis kalimat ini saya terjemahkan aja. Mengapa tempat yang indah ini harus memiliki begitu banyak kematian? Karena saudara ternyata ada orang-orang yang sudah mencoba untuk datang menginjili di sana dan semua mati. Dan saya berharap ini bukan salah satu dari catatan terakhir saya. Atau dengan kata lain ini mungkin saya masih ada kesempatan dan saya tidak akan mati sekarang gitu ya. Tapi kalau ini memang sudah menjadi kehendak Tuhan, to God be the glory. Dia tulis begitu di IG-nya. Ya, dengan nekat ya. Akhirnya dia masuk dan akhirnya saudara apa yang terjadi ya. Tidak bisa ditoleransi oleh suku Sentinel begitu ya. Walaupun dia berusaha berbicara dengan bahasa dia, bahasa kaum Sentinel itu ya, suku Sentinel itu dia sudah berusaha. Dia mempersiapkan diri dengan baik, sudah mendekati saudara, dia berteriak. Orang-orang semua sudah siap-siap mau panah begitu ya, dia berteriak, "Nama saya John, saya mencintaimu." Dan Yesus mencintaimu, dia teriak-teriak terus, dia maju terus saudara. Dia terus naik perahu, dia maju dan kemudian dia bisa turun. Setelah dia turun ya di tengah pantai begitu untuk agak sedikit tenggelam. Tapi kemudian dia dipanah oleh puluhan panah oleh orang-orang Sentinel. Dan dia terkena panah itu. Dan saudara singkat cerita ya kemudian ada saksi mata yang mengatakan dia terus berjalan pada waktu dipanah itu dia terus berjalan. Ya, mungkin prinsipnya yang penting saya sudah kasih tahu bahwa Tuhan Yesus sayang sama mereka. Yesus mati bagi mereka. Ya, dengan badan yang dipanah dia berjalan mendekati, terus mendekati sampai akhirnya dia roboh. Dan kemudian orang-orang melihat dari jauh begitu ya. Ya, tentu dengan hati yang begitu ketakutan begitu dengan aduh bagaimana ini. Dia lihat leher si John Allen itu diikat dengan tali dan diseret oleh orang suku itu. Seret. Dan itu adalah akhir dari kehidupan John Allen Cho. Sampai sekarang tidak ditemukan mayatnya, tidak tahu ya apa yang terjadi selanjutnya. Dan John Allen Cho ini dinyatakan mati, terbunuh ya. Nah saudara saksi mata itu, para saksi mata ya info ya, internal dari badan misi yang menaungi Cho mengatakan sebenarnya Cho berhasil berinteraksi dengan beberapa suku lain di sekitar di dalam beberapa kesempatan ya. Orang-orang itu pendek gitu ya, maaf bukan saya maksud untuk body shaming ya, kira-kira pendeknya kira-kira 1,5 1,6 ya. Dia pakai pasta kuning di wajah mereka begitu. Dan di dalam catatan terakhir saudara, mungkin tolong klipnya diputar. Di dalam catatan terakhir kepada keluarga yang dia catat begitu. 16 November 2016. Ya dia berkata, kalian mungkin berpikir saya gila. Saya gila melakukan hal ini. Tetapi saya berpikir menyatakan Yesus kepada orang-orang ini adalah sangat berharga. Sangat berharga. Kalau boleh saya tidak mati sebelum mereka mendengar Injil. Tapi saya pikir saya bisa lebih berguna jika kematian saya memberikan pemahaman kepada mereka bahwa itulah yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada mereka. Dan dia berkata, Tuhan aku serahkan hidupku, aku serahkan segala kemuliaan atas apapun yang nanti akan terjadi. Dan ini dicatat, saudara. Ada catatan dari John Allen yang menjadi berkat luar biasa bagi para missionary. Yang menguatkan para missionary, para hamba-hamba Tuhan untuk terus mengabarkan Injil. Saudara anak 26 tahun. 26 tahun. Saudara saya pikir William Borden dan John Allen Cho memang hidupnya sangat singkat. Singkat sekali. Namun saudara Injil yang menggerakkan mereka, membuat mereka berani bayar harga buat Tuhan. Dan bagi mereka itu adalah priceless in God's sight. Itu adalah sesuatu yang berharga dibanding semuanya. Saudara bukan seberapa besar, seberapa banyak, seberapa lama. Namun seberapa setianya kita di dalam kita melaksanakan amanat agung Tuhan. Saudara saya merasa kita semua tentu tidak akan mampu seperti mereka. Tapi kita bisa mengambil bagian dari rumah kita, dari tempat kita bekerja.
Jadi dimanapun Tuhan berikan kesempatan, termasuk di gereja ini, marilah kita sungguh-sungguh belajar untuk menjadi murid Tuhan. Bukan hanya sekedar penggemar orang-orang Kristen, karena gereja ini tidak butuh penggemar. Gereja ini butuh orang-orang yang sungguh tekad mengasihi dan mau melakukan amanat agung Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya mengajak kita semua berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Mengiring Yesus, itulah kekukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Lagu ini sebagai doa kita. Kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tidak senang ataupun Engkau mungkin tidak terharu dengan begitu banyak waktu yang kami berikan buat Tuhan. Begitu banyak harta yang kami serahkan buat Tuhan. Begitu banyak kelelahan yang kami kerjakan di gereja, di pelayanan untuk Tuhan. Tetapi kami tahu Engkau lebih terharu, Engkau lebih mengapresiasi untuk hati-hati yang tulus mau dipakai Tuhan, mau mengerjakan amanat agung Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, begitu banyak anak muda di sini. Biarlah Tuhan boleh bekerja di dalam hati mereka. Mereka boleh ambil bagian di dalam amanat agung Tuhan. Mengaplikasikannya dengan jelas di dalam kehidupan mereka. Menjadi murid, rindu mau dimuridkan. Rindu terus untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Yang rela berkorban, rela mati demi Injil, bukan demi yang lain. Tuhan, tolong biarlah firman Tuhan ini bukan hanya berhenti saat ini, tapi ini boleh terus kami ingat dan menjadi sesuatu yang menggerakkan hidup kami setiap hari, setiap waktu, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun Tuhan izinkan kami berada, sampai satu waktu nanti Tuhan memanggil kami pulang. Terima kasih Bapa, terima kasih dengar doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Silakan.